Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, selamat pagi. Tenten Berahayu. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, dan Saudara pada saat yang indah ini? Saya berdoa dan berharap kiranya Bapak, Ibu semuanya dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Dan kita berdoa semoga secepatnya kita bisa beribadah bersama-sama kembali di gedung gereja. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, sesuai dengan kalender gerejawi GKJTU pada saat yang indah ini, kita telah mendengarkan firman Tuhan dari Kejadian 1 ayat 1 dan 2 dan disambung Matius 28 ayat 16 sampai yang ke-20. Adapun judul perenungan pada saat yang indah ini adalah politik identitas now. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, kecenderungan manusia adalah membuat orang lain itu sama dengan dirinya. Sama pemikirannya, sama pilihannya, bahkan sama agamanya. Bukan hanya itu saja, tetapi kita juga akan merasa bangga jika seseorang yang sama itu berkuasa dan jumlahnya banyak. Maka tak heran pada saat pemilihan pemimpin bukan berdasarkan kapasitas yang kita pilih, tetapi berdasarkan identitas. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, demikian juga. Sesungguhnya manusia itu mempunyai kecenderungan untuk senantiasa mengkaitkan segala sesuatu itu dengan identitas. Suatu contoh begini, beberapa waktu yang lalu saya mendengar ada di daerah tertentu, pada saat pandemi corona ini ada pembagian BLT dari Kementerian Sosial sejumlah 600.000 per bulan selama 3 bulan. Kebetulan di daerah itu, perangkat dusunnya dan beberapa pengurus kelurahan itu adalah orang Kristen. Dan kebetulan juga bahwa ternyata yang menerima bantuan BLT itu adalah sebagian besar adalah orang Kristen yang tinggal di dusun tersebut. Maka karena hal itulah ada masyarakat yang protes. Kok sing entuk bantuan gur wong Kristen? Padahal bantuan tersebut berasal dari Kementerian Sosial dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan agama ataupun dengan usulan dari pihak dusun. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, bacaan kedua yang kita dengarkan tadi merupakan bacaan yang tidak asing, yang seringkali kita dengarkan dari jemaat yang terkasih di dalam kasih Kristus. Kembali pada bacaan firman Tuhan yang kita baca tadi, secara khusus di Matius 28. Bacaan ini tidak asing dan kerap dibaca sebagai sebuah perintah untuk menjadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka atas nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sama halnya dengan sebuah perintah untuk mengkristenkan orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebenarnya di ayat tersebut ada perintah lain, yaitu mengajar. Tetapi ternyata perintah itu kalah tenar, kalah mendapatkan perhatian dibandingkan atau daripada kedua perintah sebelumnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mencoba mengkaji tentang tafsiran ini, dan ternyata bahwa penafsiran seperti itu terjadi pada abad-abad pertengahan awal sampai dengan masa kolonial. Di mana pada waktu itu agama Kristen cukup mayoritas dan berkuasa, tetapi pada saat itu justru yang terjadi di mana agama Kristen, terutama para pemuka pada waktu itu, memandang bahwa agama-agama lain itu lebih rendah dibandingkan dengan agama Kristen. Agama lain itu dianggap kafir, sehingga perlu ditobatkan. Dan semuanya itu
mereka lantas berupaya agar semua orang itu menjadi Kristen. Bahkan, bukan hanya itu saja. Perintah tersebut akhirnya beberapa orang menyebut dengan amanat agung. Dari kalimat atau dari kata amanat agung ini, maka seolah-olah mengkristenkan orang-orang kafir di luar sana itu adalah sebuah amanat yang paling agung di antara amanat-amanat yang lain. Bahkan hukum kasih yang menjadi ciri khas daripada ajaran Tuhan Yesus Kristus kalah dengan amanat agung itu sendiri. Dan bahayanya apa? Dampak dari tafsiran tersebut adalah orang Kristen melihat orang lain sebagai musuh dan kafir yang harus ditaklukkan. Dan tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Mereka berupaya untuk memperluas area agar orang menjadi Kristen, tetapi diam-diam dengan semangat berubah menjadi keinginan untuk berkuasa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, lalu pelajaran apa yang bisa kita petik? Setidaknya ada 3 hal yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu. Yang pertama, saya mau tegaskan, dan ini juga kita kaitkan di bacaan yang pertama di Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Yang pertama, bahwa seluruh dunia adalah milik Allah. Seluruh alam ini adalah ciptaan Tuhan, termasuk manusia. Dan meskipun manusia itu berbeda-beda identitasnya, sesungguhnya mereka adalah milik Allah dan ciptaan Allah yang pada waktu itu sungguh amat baik. Sehingga sesungguhnya kita tidak boleh membedakan sesama manusia yang berbeda identitasnya. Karena sesungguhnya mereka semua adalah ciptaan Allah dan milik kepunyaan Allah itu sendiri. Hal yang kedua, panggilan untuk memberitakan Injil tidak boleh dimaknai sempit dengan menjadikan mereka beragama Kristen. Kenapa demikian? Saya mau katakan bahwa agama Kristen tidak menyelamatkan. Tetapi yang menyelamatkan adalah Allah karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita tidak boleh memandang rendah orang yang beragama lain. Karena sesungguhnya keselamatan itu bisa saja menjadi milik mereka. Karena keselamatan itu hak prerogatif sepenuhnya dari Allah. Karena anugerahnya bagi setiap manusia. Memang dalam diri kita yakin betul bahwa kita ini orang yang sudah beroleh keselamatan dan anugerah yang daripada Tuhan. Tetapi bukan berarti agama lain tidak mendapatkan keselamatan. Yang ketiga, identitas kita bukanlah agama, tetapi hidup seperti yang Kristus ajarkan. Ini penting Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya panggilan kita adalah mewujudkan hidup seperti yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Panggilan kita adalah bagaimana meneladani apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam diri kita. Panggilan pemberitaan Injil adalah melalui perbuatan yang penuh dengan cinta kasih. Perbuatan yang penuh dengan kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk mengakhiri khotbah pada saat ini, saya mau jelaskan sedikit tentang pakaian saya ini. Mungkin Bapak Ibu sempat bertanya, karena saya biasanya pakai jas dan di dalamnya baju kolar, tetapi ini sekarang pakai baju batik dengan motif kotak-kotak. Kenapa saya memakai itu? Karena saya ingin mengingatkan kepada kita bahwa jangan sampai hidup kita ini terkotak-kotak, atau jangan sampai kita mengkotak-kotakkan diri kita berdasarkan identitas kita.
masing-masing. Kita harus melebur, bukan dengan semangat agar mereka sama dengan kita, tetapi agar mereka merasakan anugerah yang dari Kristus yang sudah ada di dalam diri kita. Memberitakan Injil bukan sekadar menjadikan orang lain sama dengan agama kita. Tidak. Tetapi yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana orang lain melihat dan merasakan perbuatan Allah yang ada di dalam diri kita. Menjadi saksi Kristus adalah mewujudkan kasih, kebenaran, keadilan, damai sejahtera dalam hidup keseharian kita. Sehingga pada akhirnya, dimanapun kita ditempatkan, semua makhluk bisa hidup berbahagia. Dimanapun Tuhan tempatkan diri kita ini, semuanya akan hidup dengan sungguh amat baik. Pada akhirnya, saya ucapkan selamat hari Minggu. Mugi sedaya tansah binerkahan